Alhamdulillahi wahdah. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ah. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Tunggu-tunggu dan gure-gure Bandung jamaah salat subuh Baitul Huda yang mulia, puji pada Allah Azza wa Jalla, selawat dan salam pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, tunggu-tunggu kita lanjut kembali pengajian kita dalam maudhu'at tafsir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quran surah Al-Anfal ayat 25 dan seterusnya. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah wa'lamu annallaha syadidul iqab. Dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memperingatkan kita, wattaqu fitnatan. Jadi ada kalimat wattaqu. Kalau pada ayat yang lain tersebut wattaqullah, itu maksudnya bertakwalah kepada Allah. Kalau di sini bukan bertakwa kepada fitnah wattaqu ini. Jadi artinya waspadailah, takutilah, berjaga-jagalah, hindarkanlah. Jadi makna kata-kata wattaqu dari kata takwa ini disesuaikan dengan kalimat sesudahnya. Nanti ada dalam hadis ditemukan wattaqun nisaa, bukan berarti bertakwalah kepada perempuan, tapi artinya takutilah atau khawatirkanlah atau berjaga-jagalah terhadap perempuan. Karena kan fitnah itu sebahagian besar yang dialami oleh manusia fitnah dengan perempuan. Disinilah disuruh jaga supaya tidak terjadi fitnah. Kalau dalam ayat ini wattaqu fitnatan, dan takutkanlah olehmu fitnah, la tusibanna alladzina zalamu minkum khassah. Nah, jangan sampai fitnah ini ya menimpa orang-orang yang kalau sudah menimpa itu artinya sudah menzalimi. Jadi fitnah itu jalan untuk zalim. Fitnah, ada yang fitnah karena jabatan, cenderung dengan jabatan mendalimi orang lain. Ada yang fitnah dengan harta, dengan harta itu menggunakan pada yang bukan ya diperintahkan Allah. Ada fitnah dengan kekuatan, cenderung untuk ya juga mencelakai orang lain. Fitnah di sini adalah ujian yang Allah berikan kepada kita manusia. Sebahagian kita diuji sukseskah atau tidak dengan mengelola harta. Sebahagian ujian diuji sukseskah mengelola jabatan atau tidak. Sebahagian kita diuji dengan keadaan kita. Kadang-kadang kita diberi sehat. Apakah sehat itu digunakan di jalan Allah atau lainnya? Jadi makna fitnah ini potensi manusia memang Allah uji. Jadi macam-macam fitnah.
Semoga kita bisa mewaspadai fitnah itu. Dalam ayat ini Allah sebutkan demikian agar kita tidak menjadi orang yang berkhianat dengan yang kita miliki. Sehingga dalam ayat yang lain Allah sebutkan la takhunullaha war rasula. Jangan kamu mengkhianati Allah dan mengkhianati Rasul. Mana bisa kita khianati Allah? Tapi kenapa Allah sebutkan baik khianat Allah, baik khianat Rasul? Maksud khianat Allah adalah la takhunu dinakum. Jangan kamu khianati agamamu. Wa rasulakum, jangan kamu khianati rasulmu. Kita sudah diberikan agama Islam, agama yang Allah janjikan sempurna, agama yang Allah jadikan agama yang diterima. Apakah kita ingin mencari agama lain? Seperti itu maksudnya. Apakah kamu tidak senang dengan Islam? Apakah kamu tidak suka dengan selamat? Mau mencari yang tidak selamat? Ini adalah makna daripada khianat. Wa rasulakum, dan kamu sudah diutus Nabi Muhammad, Rasul kita, panduan hidup, contoh teladan, ikutan kita yang kita ikuti dalam segala aspek, fi kulli hal. Seolah katanya oleh Allah punya contoh lain ni kata, punya hanjitnya ngecontoh. Nah, ini maksudnya khianat. Wa takhunu amanatikum, dan jangan kamu mengkhianati pula amanat kamu. Maksud amanat apa yang telah Allah jadikan minat takalif asy-syar'iyyah, yaitu beban dalam berubudiyah. Allah menjadikan kita manusia yang sembahyang, bukan kambing, bukan binatang lain. Allah menjadikan kita manusia, sama kita disuruh oleh Allah mengeluarkan zakat. Allah menjadikan kita manusia, sama kita disuruh oleh Allah ta'awun dan sebagainya. Jadi makna mengkhianati adalah melakukan apa yang tidak pada mestinya. Itulah makna mengkhianati. Lalu kita lihat di dalam ayat tentang mengkhianati ini, tidak satu pun efeknya itu adalah untuk yang dikhianati. Istilahnya kita mengkhianati Allah, kan tidak berefek kepada Allah, malah kita mengkhianati Rasul juga tidak efek kepada Rasul, kepada kita mengkhianati amanah Allah, bukan amanah itu yang celaka, ya kita sebagai pelaku amanah. Maka di sini Allah mengatakan inna aradnal amanata. Kita ingin melihat makna amanah. Amanah dalam makna luas, yang ketitipan, yang makna sehari-hari kan. Kaputuk tak amanah lung. Tengok tanya, nak kaputuk amanah lung. Hana kakak khianati amanah. Itu ya juga, tapi maknanya makna kecil, makna sempit amanah. Amanah yang sebenarnya yang dimaksudkan dalam ayat ini dan dalam pengertian luas adalah seperti firman Allah dalam Al-Quran, masih dalam surat ini, inna aradnal amanata ala samawati wal ardi wal jibali. Kami, kata Allah, telah kami tawarkan, telah kami sodorkan, telah kami petaba, bahasa Aceh, al-amanah, amanah itu kepada langit, amanah itu kepada bumi, amanah itu kepada gunung. Qala Ibnu Abbas, oleh Ibnu Abbas memberikan makna amanah, al-a'malul lati i'tamannallaha 'alaihal ibad,
yaitu seluruh perbuatan-perbuatan yang telah diperintahkan Allah kepada hamba. Yang ibadat ditanya amanah ke. Hai langit, pertama Allah katakan, saya suruh kamu ibadat, kamu saja yang jadi khalifah. Kamu yang sembahyang, kamu yang puasa, kamu yang ini, kamu yang itu. Langit itu menjawab bahwa mereka itu tidak mampu memikul amanah. Mereka mengabaikan karena tidak sanggup. Kemudian ditawarkan kepada bumi, kamu saja bumi jadi khalifah. Bumi pun tidak sanggup. Kalau enggak gunung, kamu saja gunung jadi khalifah. Semua mereka ini makhluk Allah yang kokoh, yang kuat, angkat tangan, merasa berterus terang, fa'abaina ayyahmilaha. Ya Allah, baik ke kamu, ya Allah, nepundakkan amanahnya. Kamu merasa hai, itu kata langit. Bumi juga demikian. Ya Allah, langit mentang mai kamu nyopo lom hai zid. Kata bumi, bumi saja yang luas, apalagi kami gunung bahagian dari bumi. Kami tidak sanggup ya Allah. Awai pegah hai. Karena awai pegah hai, maka tidak tercela. Tidak tercela langit menolak amanah Allah karena duluan mengakui. Tidak tercela bumi, tidak tercela juga gunung tidak menerima amanah Allah karena duluan mengakui. Maka barang yang duluan mengakui tidak sanggup tidak tercela. Berangkat ya. Nyodon dulu angkat sebagai kepala pulan. Kuma belung. Hana tercela. Yang tercela lain melom kena. Hanya musabah terhai gerayung. Nyan tercela bayan ba Allah, ba manusia tercela. Orang makan saja pajuh bu. Ada pajuh le buh lampingan. Hayut urang saja. Nah istilah lain napa hidup kena. Yang tek pajuh bu dua neng saja. Buh lam bela ikun. Tengok bawai lam. Tercela. Kenapa tercela? Ambil makanan banyak, makan hanya sedikit, tinggal di situ, mubazir, tumpin saja, tercela. Tapi gebuh ni dipajau hujung abe, hana tercela. Hana urang gekeun manau, lumpah ligi di tak eganyan. Dua ne dipajau bu abe, hana urang keganyan. Yang gekeun adalah lumpah ligi di tak eganyan, lumpah jai gebuh pajau hae. Itu tercela. Maka Allah tidak marah kepada langit, tidak sanggup menerima amanah karena duluan mengatakan, pengakuannya lebih dahulu. Ya Allah, baik nunjuk ke kamu, yo kamu sana sanggup. Maka keun uracehkan menyo pegah menyo pegah karena bumi, langit dan gunung ajwa waikan hana tercela. Maka langit tidak pernah berdosa, bumi tidak pernah berdosa, dan gunung tidak pernah berdosa karena memang tidak pernah menerima amanah. Sehingga karena tidak pernah menerima, maka tidak ada yang dikhianati. Man manusia, mbak ayatnya untuk begah. Oh kelam. Kita lihat penjelasan ini dulu sedikit. Khianat Allah bitarki faraidih. Apa maksud khianat? Khianat adalah meninggalkan kewajiban. Nyan khianat. Langit hana kewajiban sembahyang, maka langit hana pernah mengkhianati. Itanya hana kewajiban tu, kita abaikan, itulah namanya khianat. War rasuli, maksud khianat kepada Rasul bitarki sunnatihi, kita tinggalkan semua sunnah-sunnah beliau, maksudnya ajaran beliau. Wartikabi maksiyatihi, dan kita kerjakan apa yang melanggar dengan yang beliau perintahkan atau bermaksiat. Nyan ke yang dengan khianat.
Khianat ke Allah, tak tinggal pu yang diperintah dalam bentuk fardu, itu khianat. Tapi dalam bentuk sunat, ini tidak disetarakan dengan makna khianat. Urang hana sembahyang sunat, na khianat Allah hana. Karena itu hukumnya bukan faraid, bukan kewajiban. Urang hana puasa sunat, yang na khianat Allah hana. Jadi yang gekun khianat Allah adalah meninggalkan dalam pekerjaan yang fardu atau wajib. Alian meninggalkan sunnah Nabi juga yang sifatnya fardu dan wajib maksudnya. Nabi kepada hana kurma, tanya hana dapat hana kurma, nak kira khianat Nabi hana. Itu buka puasa. Ain pajuh kurma don mek khianat Nabi. Hana kira, karena itu bukan dalam sifatnya prinsipil, bukan sifatnya basic dasar, tapi hal-hal yang sunnah. Maksud sunnah di sini adalah perintah Nabi, lagi perintah Allah benar. Jadi maksudnya begini, tidak merasa juga mengkhianati Allah dan Rasul jika tidak mampu melakukan hal-hal yang memang Allah tidak wajibkan. Karenanya nilai plus untuk menambah amal, dan itu disuruh lakukan bagi yang bagi yang memungkinkan dan bagi yang sanggup melakukannya. Wal amanat, amanat adalah apa yang semua perintah-perintah Allah itu untuk dijalankan oleh hamba, itulah makna amanat. Wa antum ta'lamun, padahal kamu mengetahui. Jadi ada ayat lain nanti berkaitan dengan amanat, khusus dibahas tentang yang tiga ini. Kalau kita lihat lanjutan ayat yang tiga ini, ketika bumi tidak sanggup, langit tidak sanggup, gunung tidak sanggup, fa'abaina ayyahmilaha, ketiga mereka itu berpaling karena merasa tidak sanggup. Kan ayat berikutnya apa kata walun, wa fa'abaina ayyahmilaha wa hamala hal insan. Maka ketika ditawarkan oleh Allah kepada manusia, manusia wa hamalaha. Kalau yang tadi fa'abaina, manusia wa hamalaha, manusia menyanggupi dan manusia menerima amanah itu. Seolah begini, kalau saya susun kalimat untuk mudah dipahami. Hai langit igata hai, hai bumi igata hai, sanggup. Hai gunung igata hai, igata manusia. Oh mekeno punya hai awanyan, mekeno Allah Taala, mekeno nyan sifat manusia. Maka ditanya letak punya hai gop mekeno, ditanya pada hai sit. Nah, teman bak kun mekeno nyan dan sang ngeri rayu umbung mecut, mau petimang umbung. Rupanya manusianya memang bak fun ke petimang umbung. Ya, petimang umbung langit. Langit nak Allah Taala, kamu wa hamalahal insan, lalu manusia menerima amanah itu. Maka manusia ini sudah terikat kontrak dengan Allah dalam menerima amanah. Berarti manusia telah menyatakan sanggup menerima amanah Allah. Maka bagi yang tidak melakukan itu, itulah namanya khianat. Maka kata-kata khianat hanya dimiliki oleh manusia. Jangan sampai khianat ini ditempatkan pada yang bukan manusia. Anjit ni akun nyalumonya nak kau publoi, bahkan ikhianat dro puranya. Anjit dah puduk kalimat khianat yang kon bak manusia. Karena lembu juga tidak menerima amanat Allah, maka lembu tidak pernah berdosa. Hai limo, yang kat sembayang kalihu. Oh bem daleh kelung. Ana ilo hana urusan lung ibadat, bem daleh kelung bayar betul-betul daleh lungan. Lung hana aku khianat, lung hana aku terima. Maka bet teruk tingkat limo nek khianat. Kau publoi limonya bahkan ikhianat dro puranya. Hana yang kalimat khianat hanya ada pada kita manusia. Nah, jadi manusialah yang berkhianat terhadap amanah yang sudah diterima. Kita lihat lagi sambungan ayat ini.
Buno ayatnya ada gecok ayat lain, jelaskan ayatnya. Ini ayat lanjutan buno. Wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah. Ketahui olehmu negeri Allah, hanya saja harta-harta kamu dan anak-anak kamu fitnah. Itu adalah fitnah, menjadi ujian. Bagaimana dimaksudkan harta dan anak menjadi ujian? Yaitu mahannatum minallahi liyahtabarakum kaifa tuhafaduna ma'aha. Maksud harta dan anak itu menjadi fitnah bagi kita adalah tempat Allah menguji kita bagaimana kita memelihara keduanya. Maksudnya bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memanage, bagaimana kita mempergunakan harta, dan bagaimana kita mengarahkan anak. Kalau saja dengan harta itu kita gagal dalam berubudiyah kepada Allah, sama dengan harta telah menjadi fitnah besar bagi kita. Adik mahanala harta ke kan katruh kat sembahyang tu boh mentingak kita nyo gara-gara ana harta hang kejejak sembahyang tu boh yo kita mau mencuri mana kira-kira yo ke hana so jaga rumah bak getup pintu rat namun lamboh pintu melapih-lapih ka kamat berkeun ju alah ayat kujali ya. Jadinya berkeun ipoh li harta islah ji. Adik mahanala anak ke ada mundih kan hana dah gabu ke nyo dengan nana gaduh berah long hana utama ibadah sabab long nana aku samsang katnya mantap ikut kena si anu. Jadi itu maksudnya gagal memanage. Jadi gebi harta li Allah nyo uji kena pujumat tak ibadat wate tajak ngai tangen pujumat tak ibadat wate tajak omato yang berje si mutuahnya wate ngai tangen nah mengkreh-kreh ijak ibadat ijak ngai tangen pakan wate kana moto kayoi ana mangan bulut motor padahal juga motor sangatnya ibu hubung mengaji kena iya sayang aku biar motor pakan ban lieu kurah man pakan man ya dong kena ujian padahal Jepang ibu juga motornya memang je kena ujian ya tablo motor justru mengaji aja lah ujian namanan. Jadi itu maksudnya fitnah. Nasid adung wate peng ke zaman nit wate penghasilan ke 1 bulan 5 juta itu penghasilan berapa 5 juta hana tak kira ya penghasilan 5 juta tapi ada penghasilan ke 20 juta le create lead abudok ramah culo dah artinya kaipoh li harta sehingga urang kadang-kadang boleh teh kasin ke kok mangan katnya hana tak kira ke selama kaya ke nah lumpah create ke ka berartinya ipoh li harta padahal kan membaliknya munyo wate gasin tu konkret mana je wate gasin hana ngampu tabi wate gasin tapi wate kaya kan karena ngampu tabi ada mendeh justru pada saat kita lebih kaya lebih mudah memberi nyen yang rumus yang betul tapi ya sebahagian orang na rumus mubalik pakai mubalik ya wate ubut jabatan ke zaman nah getumeng perumahan katanya nya wate karaya hang perumahan dele kau balik ya kan ada mendeh wate hana jabatan hang getumeng perumahan katanya hana getumeng perumahan lo ngado nah mau lek mah do hana jabatan tepu yang tengah susah aku pikir ambek aku putimang dro kena mudro aku hana putimang nyan tengah ubut jabatan ada mendeh jeut keunyan wate ubut jabatan tapi rata-rata wate karaya jabatan baik lu hana menturi ngangkah le tau ro thai lung meeting je subuh meeting nak depu hana ketemu meeting Allah aduh ku meeting dengan manusia nya ni tanya itu namanya fitnah yang sudah mengalahkan kita sebagai pengemban amanah. Maka kepingat oleh Allah jangan menjadikan harta dan anak-anak itu sebagai fitnah, artinya ujian. Bagus sekali sekiranya kita memiliki banyak anak, banyak harta, banyak semuanya itu bagus. Selama itu juga
tidak mengganggu kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan semakin dekat. Maka galak ada gedeh tak urang kaya dan taat. Kanya yang paling galak ada tak so galak dia tak urang gasin taat dengan urang kaya taat, pasti galak tu urang kaya taat. So galak dia tak urang tiga taat dengan urang lemah taat, galak dia tak urang tiga taat. Hana tanya galak tu gasin bertaat, pasti galak tu berkaya dan taat. Maka urang syik tanya zaman sabi-sabi kum doa, hayang tuahnya teraya ke berkaya bermalim ke adum salah dengar berkaya bermaling. Salah dengar dia bermalim, berkaya bermalim mana ke hana ya kunya bergasin ke berbangai berkleopripnya hana. Pasti doa itu yang sangat bagus didoakan orang tua kita semua. Nah, kita lanjut lagi sedikit lagi. Wa antum ta'lamunnya, maksudnya kita sebenarnya tahu yang kita khianati itu sadar, pasti semua sadar. Nit urang berbuat salah hana sadar, nya nit dalam rumus sosial. Nit pasti rata-rata membuat kesalahan itu dalam keadaan sadar, lebih leunya. Walaupun dah pegah na urung pungo, tapi lebih le lah urung pungo ro. Urung pungo nah, tapi lebih le urung hana pungo ro. Termasuk berkelam lah. Pak na Matang Kuli kejadian tu. Matang Kuli di masjid Matang Kuli. Pungo ro mengakui dirinya Imam Mahdi, urang Aceh asli. Ke kaidrop rame-rame. Iu mengaku minta maaf. Nah video mungkin sedang viral juga semalam. Hotel gelak maaf lu nak pungo ke? Anak pungo siapa yo? Bahkan ke baca alam. Saya minta maaf sudah membuat kegaduhan. Yang bunuh pegah do Imam Mahdi. Berarti ke pegahnya kan pungo katnya. Memang bunuh pungo ro. Jadi lebih le urang pungo ro ino dengan urang pungo asli. Pula menterna kejadian imam masjid dianiaya oleh orang gila, otai dapat perintah kapu pengoro tu. Jadi bahayanya. Makanya otai tak nak pegah abang urang hana motori peh yang le. Kah nak pengoro. Ya. Jadi mudah-mudahan di masjid kita juga di mana-mana perlu diwaspadai orang gila yang tidak gila dan mempergila-gilakan dirinya. Saya masalah saya kapoh dengku yang kau urung pungo padahal mandum pungo ro. Takkan hai poh tembok-tembok mentang menyaji pungo. Kepu ya poh ulama, kepu ya poh dengku, kepu ya poh pimpinan pesantren, kepu ya poh muadzin mentu. Kanji mentu poh urung mabuk deh tapi pungo mentu. Han karena urung pungonya itu risita ngon yang pungo. Baik. Ujung ayat ini wa annallaha indahu ajrun azim, dan sesungguhnya Allah itu terhadap diri kita, terhadap kitanya yang berbuat kebaikan, yang memelihara harta supaya tidak jauh dengan Allah, yang menjaga anak supaya juga kita tidak jauh dengan Allah gara-gara anak, itu Allah berikan ajrun azim, maksudnya balasan yang besar. Ai sawabuhu, yaitu fahala mengelola harta, Allah berikan fahala. Tanya mana harta, tak jaga harta, tak pakai harta buat ibadat, yang lebih fahala. Khairul lakum minal amwal, bahkan lebih banyak yang kita dapatkan daripada harta itu. Wal aulad, lebih banyak pahala kita peroleh dari anak itu. Kesenangan harta itu jauh lebih senang lagi nikmat mengelola harta. Maka na yang urang memang kajenuh dengan harta, dia beralih menjadi orang yang memberi. Lalu urang kepuasan ya, nanti datang lagi tanya. Lalu malah urang lain kun bangai ke tanya. Dia tanya tabi sesuatu ke orang lain, padahal tanya tabinya puas tu. Kok puas dia tabi? Kah bangai kah kejih kayak ajuk. Ngai kun tanya bangai.
Jadi yang baru carang baik dah jauh-jauh yang carang ji hana juk tepu ke kau. Yang aku pergi ji nah bit bangai. Ya juknya orang yang keji, nya kayak juknya keji. Jadi padahal memberi itu kan sebuah kepuasan. Tapi karena bagi orang yang hanya menikmati memberi, kira orang yang memberinya bangai. Kiban si baru hana bangai, berkreat lagi agaknya baru betul. Nah itu sifat yang mesti itu dirasakan. Sehingga keun le urang bi bah keun gede kelum bangai. Kah hana katupat mangat. Cukup mangat memberi. Enak sekali memberi karena itu sebuah pertolongan kepada manusia. Taduk bak kedai kopi, sebahagian orang baru mangan kedai kopi, ngaknya bayu baru mangan. Nah ada orang hana mak pakai kopi orang pakai, draw ko bayu ke. Nah ya. Kamu balik ya? Ya, taduk kedai kopi ramai-ramai. Ayah, kaitung. Syam itu. Nampak napeng. Yang pat nah na pun pat. Nampak pinai. Alah gok ka buno ka gemat ni. Yang pat ya cok tengok kacau agaknya. Syum ijok peng. Balik surapannya. Ada je kopi orang pakai. Draw ko bayu. Nyan baru betul. Itanya kau benar. Itak roh koronyo. Dia je kopi kan itu. Oh mak itak peng roh guna dua tu. Padahal kau bayu mai kopi urang 60 tapu. Kelam 60 tapu. Padahal kan je sedekah gunanya. Lihat kopinya kan sedekah kan. Apalagi pagi-pagi mesti kan sedekah untuk orang. Nyok ada nah itu kau kaitak guna guna. Kenitak. Padahal nak kaitak aja sedekah. Ah itulah hana tempat mangan. Baik. Lalu di ujung ayat ini dijelaskan wa annallaha indahu ajrun adzim wa fa ahrisu ala taatillah. Oleh karena itu fa ahrisunya terjemah ngem bahasa Indonesia ahris. Jadi ahrisnya hasrat. Kenapa saja hasrat itu dari ahris. Apa tuh hasrat? Cukup berhasrat loh. Dengan sinonim lain hasrat adalah minat, berminat. Atau ada bahasa lain dalam dunia politik ambisi. Tapi ambisinya bahasa aja nilai aja kurang macut karena rata-rata ambisi adalah bakbut persaingan kompetitif. Siapa yang berambisi jadi ketua misalnya, nyan ngeun ambisi. Tapi menyoba berminat, nyan bak minat hana saingan. Saya sangat minat beribadah. Kan berarti minat orang lain. Sama-sama beribadahnya keun minan ahris bahasa Al-Quran. Munyo ambisi nyan betalogo bemenang gak nyan keun ambisi. Nyo kalinya kiban cara bemenang. Kan panen jadi keun bemenang. Han kumita cara mate pi kutei keun nyan ambisi nya hanageut. Ya, tapi posit nyo long cukup berminat. Nyo berminat hana saingan. Anda berminat berbuat baik, orang lain juga berbuat baik sama-sama. Berminatnya mandung peluang. Jadi mari kita berminat berbuat baik tanpa harus ambisi, apalagi ambisius yang bisa kadang-kadang membuat orang lain tersingkirkan. Boleh berambisi pada kebaikan tetapi dengan tidak mengkhianati orang lain. Lu rasa walaupun nyo tabut dalam trip tapi jam kan kat 6:30. Jadwal kantor seperti biasa, jadwal sekolah seperti biasa. Jadi mudah-mudahan sampai ayat ini dulu, 2 ayat saja. Kita lanjutkan pada Kamis yang akan datang. Demikian. Oh, nah, Iban. Ya, Nabi Adam. Jadi disandarkan kepada Nabiullah Adam sebagai nenek orang tua kita.
Alian uyupnya nyalaju, tinggal baik dah berah no. Uluh hang terima manahnya baik dah lelung, baik lagi binatang mana ti tanya kan. Tanya kagak terima sebagai duriat. Ya, memang tanya hana ruh rapat katanya. Berarti lu hana kujak rapat katanya batat terima mana kontraknya naruh lu. Jadi bukan lagi perorangan, tapi secara jenis manusia. Agak pertanyaannya. Ya demikian ya, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.